Di balik lebatnya dedaunan, terdengar panggilan dari sebuah aliran. Sungai ini membelah tebing-tebing tinggi, mengukir jalannya sendiri, seperti petualangan yang kita jalani hari ini. Di sini, kita menyatu dengan alam yang berbicara lewat gemuruh jeram dan kesunyian di antara alirannya. Kita hanyut dalam irama sungai yang bening, merasakan dingin air menyentuh kulit, seakan mengajak kita untuk meninggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia. Setiap tikungan, setiap jeram menyimpan cerita baru, sebuah kisah yang terukir di antara aliran air dan tebing yang menjulang. Di sini, tebing-tebing ini menawarkan tantangan bagi siapa saja yang berani. Yang berani akan melangkah ke tepian, lalu melompat, menembus udara, merasakan momen melayang, bebas dari segala batas. Dalam detik-detik itu kita merasakan hidup sepenuhnya, jatuh ke dalam pelukan sungai yang menyegarkan. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah kisah kita. Menyatu dengan alam, menantang diri, dan menciptakan kenangan di setiap aliran, setiap lompatan di Green Canyon yang akan selalu kita ingat. Hey guys, selamat datang lagi di Vlog 5 Lelana. Hari ini kita bakal menuju Green Canyon yang ada di Jawa Barat dan siap untuk petualangan seru. Kali ini, kita bakal jalan bareng tim RSUD Cilacap yang lagi ngadain outing. Dari Cilacap, kita berangkat naik 3 mobil dan rombongan siap banget buat eksplorasi. Pagi ini memang agak mendung, awan kelabu menyelimuti jalan, tapi semangat kita nggak pudar. Selama perjalanan, semua berharap cuaca bakal cerah saat tiba di tujuan, supaya petualangan kita makin epic. Di pertengahan jalan, kita sempat mampir buat sarapan yang agak telat. Perut udah mulai keroncongan, jadi pas nemu tempat makan, langsung aja kita berhenti. Di sini kita makan ikan bakar yang fresh banget, baru diambil langsung dari kolam. Rasanya enak, sederhana, dan pas buat isi tenaga. Di samping tempat makan, hamparan padi yang menguning terbentang luas, bikin suasana jadi adem dan menenangkan. Udara segar, pemandangan asri, dan perut yang udah terisi, semua bikin kita siap lagi buat melanjutkan perjalanan dengan semangat penuh. Akhirnya, setelah 2,5 jam perjalanan, kita sampai juga di Pangandaran. Begitu masuk Pangandaran, kita langsung disambut sama ikon khasnya, Tugu Marlin. Patung ikan raksasa yang jadi simbol kota ini. Udah lumayan lama di jalan, tapi masih ada sekitar 40 menit lagi sebelum kita sampai di tujuan. Rasanya perjalanan udah makin dekat, dan semangat kita juga makin tinggi buat explore Green Canyon. Setelah beberapa jam perjalanan, cuaca cerah akhirnya menyambut kita di Pangandaran. Kita sampai di base camp Baraja yang ada di Jalan Pantai Indah, Batu Karas, Jawa Barat. Tempat ini jadi salah satu spot buat booking paket body rafting di area Pangandaran. Kali ini kita bakal ambil paket medium body rafting di Green Canyon. Buat yang tertarik, tarifnya mulai dari 125.000 sampai 225.000, tergantung panjang trek yang dipilih. Oh ya, buat yang ambil paket medium atau full length trip, kalian bakal dapat makan gratis di akhir trip. Jadi, selain seru-seruan di sungai, kalian juga bisa nikmatin makan enak setelahnya. Kalian sadar nggak sih, air di aliran Green Canyon ini bening banget dan bebas dari sampah? Kelihatan banget kalau warga di sini benar-benar menjaga apa yang jadi sumber mata pencaharian mereka. Alam emang gitu. Kalau kita jaga, dia juga bakal jaga kita balik. Seperti kata Franklin D. Roosevelt, a nation that destroys its soils, destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. Artinya, kalau kita merusak alam, kita juga merusak diri kita sendiri. Sebaliknya, menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita. Semua perahu di sini adalah perahu wisata yang siap buat ngangkut kalian balik ke base camp setelah trip selesai. Jadi nggak perlu khawatir soal transportasi, semuanya udah diatur dengan rapi.
Buat ke starting point nanti kita bakal diangkut pakai pickup. Tapi sebelum itu kita harus pakai pelampung, helm, sama sepatu khusus dulu. Semua ini penting buat keselamatan dan meminimalisir risiko cedera kalau nanti ada hal-hal yang nggak terduga selama body rafting. Safety first, biar petualangan kita bisa tetap seru dan aman sampai selesai. Kita mau kemana guys? Kita mau kemana ya? Kemana? Ayo mulai. Kita mau berenang, oke? Pulang aja bro. Kita mau kemana Yud? Holiday, weh, nganu ku bengkong iki guys. Yuk, kita lanjut ke starting point. Kali ini, kami ber-13 bakal diangkut pakai 2 mobil pick-up, jadi siap-siap aja perjalanan menuju tempat seru ini bakal segera dimulai. Guys, sudah dadah loh. Wah, kartu apa kowe? Mak videoin mak. Oke, Jan. Ayo, Bun. Jadi ada cerita lucu nih, salah satu teman kita yang anak rumahan banget dan nggak bisa renang dipaksa ikut. Di awal dia udah kelihatan tegang banget, jadi kita coba nenangin dan bercandain biar suasana jadi lebih cair. Waktu di Banjarnegara, masih berenang. Jebur-jeburan karena Nah, jebur-jeburan. kalau di situ mang, lompat. Itu, kalau itu belum pernah nggak tahu. Di sini juga ada loncat. Ada juga? Ada loncat. Dua yang tingginya tuh 7 meteran. Wah, dari cerita guide kita, nanti bakal ada 2 spot lompatan yang tingginya sekitar 7 meter. Kayaknya bakal seru banget nih, pasokan adrenalin dijamin penuh. Udah kebayang rasanya lompat dari ketinggian sambil teriak sekenceng-kencengnya. Dari atas sini, kita bakal lanjut trekking turun selama sekitar 15 menit menuju aliran sungai Green Canyon. Udah nggak sabar rasanya pengen lihat gimana beningnya air dan aliran jeram di bawah sana. Petualangan beneran baru aja mulai. Piknik. Oke, mau dulu 5 lelana maning ya. Mancing mania. Mantap. Mancing mania, mantap. Jalan mania sekarang. Jalur trekkingnya lumayan curam dan bikin ngos-ngosan. Pijakan jalannya kombinasi batu sama tanah, jadi kayaknya bakal licin banget kalau musim hujan. Cocok juga buat nambah semangat sebelum kita nyebur ke sungai. Guys, kesel guys. Kesel. Setelah trekking turun yang lumayan bikin ngos-ngosan, akhirnya kelihatan juga aliran sungai Green Canyon. Dari sini kita bisa lihat betapa beningnya air di bawah sana. Rasanya pengen cepat-cepat nyebur dan ngerasain seberapa segar dan dinginnya airnya. Apakah sejuk kayak air curug atau beda? Mana? Kata-kata hari ini, turun yang melelahkan, apalagi naik. Dan foto isi lo bareng-bareng lo. Kamera. Ternyata airnya nggak dingin, nggak kayak air curug. Suhunya pas banget, apalagi kita bakal di dalam air selama kurang lebih 3 jam, jadi nggak bakal bikin kedinginan. Tapi sebelum lanjut, kita dengerin dulu briefing dari pemandu biar aman dan perjalanan lancar. Kita ditemenin sama Pak Pemandu, jangan sampai khawatir ya. Kita di sini akan mengarungi sungai sekitar 2 kilometeran. Terus di sini juga nggak selamanya kita di air.
Ada jalannya juga, ada loncatannya juga. Bagi yang berani silahkan loncat, bagi yang enggak kita lewat bawah. Tapi biasanya kalau laki-laki loncat gitu aja. Untuk jalur sendiri bervariasi ya, ada yang 1 meter, kemudian 1 meter. Ada pilihan, bagi yang berani aja silahkan. Kita nggak ada pemasangan juga. Nah untuk nanti di sana juga kita ada beberapa jeram yang bisa dilewatin, cuman nggak semua ya. Soalnya ini dikarenakan airnya juga lagi kecil, takutnya kena batu, lecet, kasihan batunya ya. Gak nyangka airnya bisa sebening ini, padahal ini bukan di dataran tinggi loh. Kalau kita cek di Google Earth, elevasinya cuma sekitar 35 meter dari permukaan laut. Jadi air yang jernih ini ngalir dari Sungai Cijulang yang berasal dari hulu di Pegunungan Halimun, terus ngelewatin beberapa daerah sebelum sampai di Green Canyon. Nah, aliran air di sini tuh seru banget, mengukir tebing-tebing kapur yang keren abis di sepanjang jalurnya. Kalau kamu nyobain body rafting di Green Canyon, siap-siap bakal diajak ngelewatin jeram-jeram kecil, ngedayung di aliran tenang, dan sesekali menyusuri celah sempit di antara tebing-tebing tinggi yang bikin suasana makin epic. Body rafting dengan pelampung itu sebenarnya gampang banget dan seru, bahkan buat yang gak bisa berenang. Pelampung bakal bikin kamu tetap ngambang, jadi tinggal nikmatin aliran air aja. Nah, teknik dasarnya simple. Pertama-tama pastikan kamu rileks dan jangan panik. Kaki harus selalu terangkat, seakan-akan kamu lagi rebahan di atas air. Ini penting buat menghindari benturan sama batu yang ada di dasar sungai. Kalau kamu nggak bisa berenang, tenang aja. Pelampung udah bantu menjaga posisi tubuh kamu biar nggak tenggelam. Cukup pastikan tangan dan kaki kamu tetap gerak ringan untuk menjaga keseimbangan. Jangan lupa untuk terus ikutin arus air, dan kalau ada jeram kecil, hadapi dengan posisi kaki di depan, supaya kalau ada batu di depan, kamu bisa menghindar dengan mudah. Yang perlu diperhatikan juga, di sepanjang rute body rafting, ada batu-batu tajam yang kadang tersembunyi di bawah air, jadi selalu waspada. Jangan asal nendang atau menyelam di area yang nggak jelas. Jeram-jeram kecil juga bisa tiba-tiba bikin kamu kehilangan kontrol. Jadi pastikan tetap berpegangan kuat kalau ada tali atau batu yang aman buat dijadikan pegangan. Dan yang paling penting, ikutin instruksi dari pemandu, karena mereka tahu spot-spot mana aja yang perlu diwaspadai. Kalau kalian main ke sini pas musim kemarau, kayak sekarang, air sungainya bakal jernih banget. Tapi karena debit airnya lebih kecil, alirannya nggak terlalu deras, dan kedalaman airnya juga berkurang. Jadi pas body rafting, jeram-jeramnya nggak begitu terasa. Sebaliknya, kalau musim hujan, air bakal lebih keruh, tapi debitnya jauh lebih besar, jadi jeram-jeramnya lebih deras dan menantang. Plus minus sih, tergantung kalian lebih suka yang santai atau yang lebih penuh adrenalin. Kenapa bisa gitu? Karena di musim kemarau, curah hujan lebih rendah, jadi aliran air ke Green Canyon lebih sedikit. Airnya otomatis lebih jernih karena nggak banyak sedimen yang kebawa dari hulu. Sedangkan pas musim hujan, aliran air dari dataran tinggi lebih besar dan bawah tanah sama bebatuan kecil, makanya air jadi lebih keruh. Tapi karena volume air lebih banyak, alirannya juga lebih deras, bikin pengalaman body rafting lebih menantang. Sepanjang Green Canyon, kalian bakal ngelewatin sekitar 7 jeram, dan tiap jeram punya tingkat kesulitan yang beda-beda. Ada yang ringan, ada juga yang lumayan menantang. Tapi nggak usah khawatir, meskipun pas kemarau alirannya nggak terlalu deras, sensasi body raftingnya tetap seru kok. Ditambah lagi, pemandangannya tetap juara, bikin pengalaman kalian makin berkesan. Akhirnya kita sampai di spot pertama nih, dan ini salah satu yang paling tinggi. Saatnya buat tes keberanian kita. Ayo langsung aja kita naik ke titik lompatannya. Let's go! Luar biasa.
salam-salam dulu kali mas, salam-salam dulu mas. Mandi Pak. Mani. Cah. Lha kowe iki lho, kowe bali rono. Aduh. Ini aja Pak. Dekat yang mungkin dekatnya ya. Ke sana ya? Ya. Oke. Pak, kita coba Pak. 1, 2, 3. Jadi ada cerita lucu nih. Salah satu teman kita waktu awal naik semangat banget. Tapi pas dia nyampe di atas dan lihat tebingnya yang ternyata lebih tinggi dari yang dia bayangkan, tiba-tiba dia nggak berani lompat. Nah ini ada penjelasan medisnya loh. Ternyata saat dia melihat ketinggian yang ekstrem, tubuhnya mulai merespons dengan fight or flight reaction. Sistem sarafnya jadi aktif banget, hormon adrenalin meningkat dan jantung berdegup kencang. Akibatnya rasa takutnya jadi lebih intens, bikin dia jadi gentar dan nggak bisa nekat lompat. Jadi bukan cuma soal mental, tapi tubuhnya juga bereaksi keras banget. Durasi body rafting di sini tuh bervariasi, tergantung dari paket yang kalian pilih. Mulai dari yang paling singkat sampai yang lumayan lama. Nah, buat yang pilih medium atau full track, di tengah perjalanan bakal ada rest area, jadi bisa istirahat sebentar sambil ngopi atau nyemil santai. Oh ya, for your information, Green Canyon ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 90-an sama seorang turis asal Perancis yang namanya Bill John. Awalnya, tempat ini cuma dikenal warga lokal dengan nama Cukang Taneu, yang artinya jembatan tanah. Tapi karena airnya yang jernih dan berwarna hijau khas, akhir tempat ini dinamakan Green Canyon, terinspirasi dari Grand Canyon di Amerika. Tempat ini mulai dibuka buat wisata umum di akhir tahun 90-an dan sejak itu banyak yang datang buat nikmatin keindahannya. Dingin banget. Seperti yang udah kita mention sebelumnya, karena sekarang lagi musim kemarau, debit airnya memang berkurang. Jadi di beberapa spot kita harus jalan kaki karena alirannya terlalu dangkal buat body rafting. Tapi nggak usah khawatir, walaupun harus jalan di beberapa bagian, sensasinya tetap seru. Di beberapa titik jeram yang deras kayak gini, kalian harus benar-benar ngikutin instruksi dari pemandu. Saat menghadapi jeram deras, pastikan pelampung baju kalian terpasang kencang. Posisi tubuh berbaring telentang dengan kaki di depan adalah yang paling aman. Biar kalau ada batu atau rintangan, kaki yang pertama kena. Jangan kunci lutut, biarkan rileks supaya nggak cedera. Usahakan posisi tubuh tetap mengikuti aliran air dan jangan lawan arus. Kalau arusnya terlalu kuat, pegang erat pelampung atau tali pengaman. Dan yang terpenting, jangan panik, tetap tenang, biar tubuh kalian bisa terbawa arus dengan aman sampai jeram selesai. Selamat datang di spot lompatan kedua. Tingginya sekitar 3 meteran, jadi meski nggak setinggi yang pertama, tetap seru dan menantang. Sensasinya tetap bikin adrenalin naik, cocok buat kalian yang mau nambah pengalaman lompat tanpa harus dari ketinggian ekstrem. Yuk, siapa yang berani melawan gravitasi? Kita ngeres dulu. Setelah 1,5 jam perjalanan yang seru, akhirnya kita sampai di rest area. Di sini, kalian bisa santai sambil ngopi atau ngeteh dan nikmatin gorengan atau mie instan. Nggak perlu fancy-fancy, yang penting kita bisa kumpul bareng dan berbagi pengalaman seru di sini. Setelah istirahat bentar dan recharge energy, kita bakal lanjut ngambang lagi di sungai. Siap untuk melanjutkan petualangan? Gimana mas? Masih semangat? Semangat. Mantap. Gas Pak Eko.
Masuk ke spot lompatan ketiga. Kali ini tingginya sekitar 2 meter. Buat kalian yang baru pertama kali coba lompat, ada beberapa tips nih. Pertama, pastikan posisi tubuh tegak dengan kaki rapat dan sedikit menekuk. Jaga tangan tetap di samping tubuh untuk keseimbangan. Sebelum lompat, tarik napas dalam-dalam dan fokus pada arah lompatan. Saat mendarat, pastikan wajah sedikit miring ke samping dan tutup hidung dengan jari atau tekan dagu ke dada agar air nggak masuk ke hidung. Ini bakal bikin kalian lebih nyaman dan terhindar dari rasa nggak nyaman saat terjun ke dalam air. Jadi ada cerita lucu nih guys, ada satu teman kami yang dipaksa ikut, padahal dia nggak bisa berenang sama sekali. Meskipun pakai pelampung, dia tetap kesulitan dayung dan ngikutin arus air. Jadi, dari awal sampai akhir selalu dibantu sama yang lain. Secara logis, pelampung memang bikin kita ngambang, tapi kontrol tubuh dan koordinasi saat bergerak di air tetap penting. Ini karena meskipun pelampung membantu daya apung, kemampuan untuk mendayung dan menjaga keseimbangan butuh latihan dan refleks yang biasa dimiliki oleh perenang. Prinsip ini banyak dipelajari dalam pelatihan renang dan keselamatan air, jadi wajar aja kalau dia terus butuh bantuan. Tepuk tangan semuanya. Di Green Canyon, kamu bakal nemuin beragam bebatuan yang punya struktur lapisan jelas dan menarik. Garis-garis horizontal di bebatuan ini adalah hasil dari proses pengendapan yang berlangsung selama ribuan tahun. Ketika material seperti pasir dan tanah terakumulasi, mereka terkompresi dan membentuk lapisan-lapisan batuan yang keras, menciptakan pemandangan yang khas. Selain itu, ada bebatuan yang bentuknya mirip jamur di pinggir tebing. Bentuk unik ini muncul dari proses pelapukan bertahap, di mana air yang mengalir membawa mineral dan bahan organik yang berkontribusi pada pembentukan struktur tersebut. Proses ini menghasilkan formasi yang menarik perhatian dan menambah pesona Green Canyon, menjadikannya tempat yang istimewa untuk dijelajahi. Di jeram kali ini, kita bakal main kereta-keretaan di air, guys. Jadi, rencananya kita bakal ngelewatin jeram yang ada di depan. Cara mainnya, kaki kita harus ngelingkar di badan teman yang ada di depan, sementara tangan kita pegang tali pelampung di belakang leher teman depan kita. Kita bakal bikin formasi kayak kereta, yang dikenal dengan nama raft train. Jadi, seru banget. Tips buat bermain ini. Pertama, pastikan semua orang udah siap dan nyaman dengan posisi masing-masing. Jaga jarak aman antara satu sama lain supaya kita bisa bergerak dengan bebas. Selanjutnya, saat ngelewatin jeram, usahakan tetap tenang dan ikuti arus. Jangan lupa untuk saling berkoordinasi supaya kita bisa tetap seimbang dan seru-seruan bareng. Halo, A, say hi. Sekarang kita ngelewatin jeram terakhir, guys. Experience yang kita dapat di sini bener-bener nano-nano rasanya. Di satu sisi, kita kagum banget sama susunan alam yang ada di sekitar kita. Ngambang santai di sungai jernih yang diapit tebing tinggi, dikelilingi vegetasi hijau di tepian dan puncak tebing, bikin kita jauh dari kebisingan kota. Komposisi alamnya tuh epic banget. Bener-bener, kami rekomendasiin tempat ini buat kalian yang pengen escape dari rutinitas. Rasanya kayak bisa recharge energi sambil menikmati keindahan alam yang luar biasa. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Ini sih pemandangan paling epic di sini.
Rasanya bener-bener dibawa ke dunia lain, ala-ala lokasi syuting film Hollywood kayak Avatar atau Jurassic World. Kenapa bisa gitu? Karena keindahan alamnya yang luar biasa, dengan tebing-tebing curam yang dipenuhi lumut hijau, hutan lebat, dan sungai jernih yang mengalir, semua bikin suasananya terasa magis. Pengaruh pencahayaan yang pas dan warna-warni alam yang kontras, ditambah lumut yang menempel di bebatuan, bikin tiap sudutnya terlihat dramatis. Seolah-olah kita lagi ada di set film petualangan. Jadi, gak heran kalau tempat ini jadi inspirasi bagi banyak sineas. Kalian pasti bakal ngerasain pengalaman yang gak terlupakan di sini. Mantap. Mana suaranya? Baraja. Tepuk tangan semuanya. Kita tiba juga di lokasi lompatan terakhir. Di sini kita bakal lompat dari tebing setinggi 7 meter lebih. Nantang adrenalin banget rasanya. Bayangin deh, saat kita berdiri di tepi tebing melihat ke bawah, ke air yang jernih dan mendengarkan gemuruh suara air, rasanya campur aduk antara deg-degan dan excited. Pastikan kita siap mental dan tahu langkah-langkahnya. Karena lompat dengan teknik yang benar bikin pengalaman ini semakin seru dan aman. Jadi siap-siap ya, karena sensasi terjun dari ketinggian ini pasti bakal jadi momen yang unforgettable. Ayo kita buktikan keberanian kita. Mana suaranya? Setelah sampai di finish line, kalian bakal dijemput pakai perahu yang bakal bawa kalian ke rest area. Di sana kita bisa istirahat sambil nikmatin minuman hangat, ngemil, atau makan. Tapi perlu diingat ya, semua yang ada di rest area itu nggak termasuk dalam paket, jadi kalian harus bayar sendiri. Tenang aja, untuk pembayaran kalian bisa langsung di base camp, jadi nggak perlu repot bawa uang cash. Ini jadi momen yang pas buat recharge energi setelah petualangan seru kita. Mana suaranya? Mantap Mas Mantap. Gimana Pak hari ini? Oi, good. Mantap. Awas, awas. Mantap. Mantap. Gaspol. Sip, luar biasa. Masih. Mantap. Landscape di sini benar-benar manjain mata. Dari sungainya yang bersih, vegetasi rimbun di sekitar, sampai langit biru cerah, semuanya bikin kita betah berlama-lama. Rasanya kita nggak pengen pulang dan pengen terus nikmatin definisi surga dunia ini. Setiap sudutnya kayak karya seni alam yang bikin hati tenang dan pikiran fresh. Jadi sayang banget kalau harus melewatkan keindahan ini begitu saja. Kita terikat dalam pencarian yang tenang, Himalaya mengejar angan, menembus. Setelah istirahat bentar, saatnya kita balik ke base camp dan nikmatin makan sore gratis dari tour agent. Habis itu, kita lanjut balik ke habitat masing-masing. Petualangan di Green Canyon ini bener-bener seru banget. Setiap arus yang kita lewatin, setiap tantangan yang kita hadapin, makin bikin kita ngerasain keindahan dan kekuatan alam yang luar biasa.
Thank you udah ngikutin petualangan kita di Green Canyon. Tempat ini kasih kita banyak kenangan seru, dari jeram yang bikin deg-degan sampai pemandangan yang bikin speechless. Jangan lupa jaga alam kita dengan ninggalin jejak yang baik, biar generasi selanjutnya bisa ngerasain hal yang sama. Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya dengan petualangan seru lainnya yang udah nunggu.